Halo, perkenalkan nama saya Tasya Veronica dengan NIM F0271241007. Kali ini saya akan membacakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat yang berjudul Asal Mula Burung Ruai. Alkisah, terdapat seorang putri dari sebuah kerajaan kecil. Si bungsu panggilnya. Ibunda si bungsu telah lama wafat. Si bungsu memiliki 6 saudara perempuan. Mereka suka berperilaku kasar dan jahat pada si bungsu karena mereka menganggap bahwa raja lebih menyayangi si bungsu dibandingkan mereka. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Raja menyayangi semua anak-anaknya. Namun si bungsu berbeda dengan kakaknya. Si bungsu lebih memiliki perilaku yang rajin, baik, dan penurut. Sedangkan kakak-kakaknya ini bisa dibilang memiliki perilaku yang kasar, pemalas, dan suka bermain-main. Nah, ketika raja tidak ada di istana, mereka sering memperlakukan yang tidak baik pada si bungsu. Hal ini membuat si bungsu lebih takut pada kakak-kakaknya. Pada suatu ketika raja pulang dari luar dan masuk ke istana, alangkah khawatirnya ia ketika ia mendapati putrinya sedang menangis atau matanya sembab. Dan raja bertanya, "Ada apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis?" tanya raja. Ia telah dimarahi oleh penduduk karena ia mencuri buah pepaya, lapor si sulung. "Benarkah?" Raja menjadi marah. "Lain kali jangan diulangi lagi ya perbuatanmu, nak," ucap raja. Setelah mengucapkan hal tersebut, raja meninggalkan si bungsu. Setelah ditinggal raja, alangkah sedihnya si bungsu karena lagi dan lagi ia difitnah oleh kakak-kakaknya. Nah, pada suatu hari raja memberikan pengumuman bahwa ia akan pergi ke kerajaan lain selama 1 bulan untuk bermaksud melakukan kerjasama dengan kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, alangkah senangnya para kakak-kakaknya mendengar hal tersebut. Setelah keberangkatan raja, kakak-kakaknya mulai menyusun rencana jahat untuk melakukan hal jahat kepada si bungsu, yang tentunya rencana jahat ini tidak diketahui oleh si bungsu. Nah, ketika rencana jahat mereka tadi sudah mulai disusun, dipanggilnyalah si bungsu. "Wahai si bungsu, maukah kamu ikut bersama kami besok?" pancing si sulung. Si bungsu senang mendengar hal tersebut. "Kemana, Kak?" jawabnya dengan polos. "Besok kami mau mencari ikan," jawab si kakaknya nomor 2. "Pasti lebih meriah kalau kamu ikut," jawab kakaknya nomor 3. "Boy," mendengar hal itu, si bungsu menjadi girang. "Baiklah, besok aku ikut bersama kakak-kakak," jawab si bungsu. Begitulah akhirnya, keesokan harinya mereka mulai berangkat, dan di sepanjang jalan perilaku keenam kakak-kakak si bungsu ini berperilaku baik kepada si bungsu. Nah, dan hal itu membuat si bungsu senang karena ia merasa kakak-kakaknya ini telah berubah, dan ia merasa senang. Pada saat itu, sesampai mereka di sungai, mereka beramai-ramai menangkap ikan menggunakan tanguk. Tanguk adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari rotan. Nah, pada saat itu si bungsu mengumpulkan ikan lebih banyak dan membuat ia jadi senang. "Ayo kita masuk ke dalam gua. Pasti di dalam gua lebih banyak ikannya dibandingkan di sini," ucap si sulung. Mendengar hal tersebut, si bungsu mengiyakan ajakan kakaknya. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut, dan benar sekali, dalam gua tersebut terdapat banyak sekali ikan. Nah, tanpa disadari, ternyata kakak-kakaknya meninggalkan si bungsu di dalam gua itu sendirian. Saat si bungsu sadar, alangkah kagetnya ia ketika ia ternyata di dalam gua itu sudah sendirian. Ia memanggil kakaknya satu persatu, namun
ia tidak mendapati atau mendengar atau tidak melihat kakak-kakaknya satu orang pun. Alangkah sedihnya ketika si bungsu mengetahui bahwa ini sudah direncanakan oleh kakak-kakaknya, sehingga ia berdoa kepada Tuhan supaya ia diberikan jalan keluar. Hari-hari semakin berlalu, 7 hari ia di situ, ia menangis, dan pada saat itu ia mendengar suatu suara yang sangat keras sehingga membuat si bungsu ini takut. Lalu ia berdoa sambil menangis, dan tiba-tiba di situ muncullah seorang kakek-kakek dan bertanya kepada si bungsu, "Mengapa kamu di sini, Nak?" Si kakek ini bertanya. Jawab si bungsu, "Aku tersesat. Saya tersesat, Gek. Saya ditinggalkan oleh kakak-kakak saya di sini." Mendengar hal tersebut, kakek ini menjadi iba. Kakek ini berkata, "Mungkin ada hal baik yang akan Tuhan berikan kepadamu, Nak. Berhentilah menangis." Mendengar hal tersebut, si bungsu berguang. Hal baik apa itu? Setelah itu, si bungsu ini masih menangis dan terus-terus menangis. Pada suatu ketika, air mata si bungsu ini berubah menjadi butiran-butiran putih, dan pada saat itu juga tubuh si bungsu ini mulai bergetar. Alangkah kagetnya ketika ia berubah menjadi seekor burung. Ia berubah menjadi siluman burung riau, dan ia mulai mengerahami telur-telur yang dihasilkan oleh air matanya ini tadi, sehingga pada beberapa hari setelah ia mengerahami telur-telur itu menetas, dan burung ruai itu bertambah banyak dan keluar. Itulah alkisah burung-burung ruai dari mulut ke mulut. Nah, apa yang terjadi pada kakak-kakaknya tadi? Keenam kakak-kakaknya tadi dimarahi oleh raja karena ia sudah berani atau berbuat jahat kepada adiknya si bungsu. Jadi pesan moral yang bisa kita tangkap di sini bahwa sayangilah keluarga kalian dan berbuatlah baik. Karena ketika kita berbuat baik di semua tempat, kita bakal dicintai oleh banyak orang. Jadi di mana saja dan kapan saja kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Nah, di sini setelah mendengar cerita ini, saya akan memberikan 3 pertanyaan pada kalian. Yang pertama, rencana apa yang kakak-kakak si bungsu ini lakukan untuk menjebak si bungsu? Yang kedua, di mana ibunda si bungsu ini berada? Yang ketiga, bagaimana sifat atau watak keenam kakak si bungsu ini? Mungkin sekian cerita rakyat yang bisa saya ceritakan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.